Nah, orang yang bersyukur itu hatinya yakin bahwa yang dia dapatkan itu dari sawah, dari kebun, dari laut, dari sungai, dari mana-mana itu adalah miliknya Allah, dan kita tidak punya apa-apa. Nah, orang bersyukur itu mesti semakin baik. Orang bersyukur itu ibadahnya malapi, gak malah kemudian justru semakin sugih, sing wedok pakaiannya malah ketat, malah kawetat, malah potong titik jadi nukur. Tapi kalau dia beriman gak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini temanya adalah sebab kehancuran sebuah negeri. Ini bukan karangan, bukan mitos, tetapi ini cerita atau kisah nyata yang ada di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran supaya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bisa menjadi ibroh, atau kita bisa mengambil pelajaran apa yang terjadi pada negeri-negeri yang telah lalu, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap kisah, setiap tragedi itu mesti akan ada ibroh. Allah mengatakan begini, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka nabi-nabi yang telah lalu itu terdapat pengajaran. Ibrah itu pengajaran, pelajaran, hikmah. Untuk siapa? Adalah liulil albab, untuk orang yang memiliki akal. Dados tiyang niku nek ilmune niku dhuwur, imane niku nggih dhuwur, terus atine niku peka. Iku insyaallah nek maca Quran niku insyaallah mesti ngerti. Oh, kisah Al-Quran koyo ngene. Jadi dalam Al-Quran itu kisah-kisah ini banyak sekali. Walaupun kisah ini menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi pada dasarnya seluruh kisah di dalam Al-Quran itu ada pelajaran bagi orang di masa itu, di masa yang akan datang, dan bagi orang-orang yang bertakwa. Cerita ini adalah cerita tentang negeri Saba, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Negeri Saba ini adalah bendungan Ma'rib. Bendungan Ma'rib ini bendungan yang ada di Yaman saat itu, yang masyhur orangnya pinter, cerdas, sehingga mereka bisa membuat bendungan yang luar biasa. Di zamannya negeri itu makmur, gemah lipah lo jinawi, nangdi kesubur makmur, enak. Sawah kono sawah, kene kali kono kali. Niki kali wingi nggih kali. Niki kali nggih. Menika kali. Sawah-sawah wis talah makmur, top markotop negeri niki. Tetapi kemudian Allah menghancurkan mereka. Tetapi kisahnya di sini. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada li sabain bagi negeri Saba, fi maskanihim di tempat mereka itu, ayatun tanda-tanda kebesaran Allah. Apa itu? Jannatani an yaminin, dua kebun yang an yaminin wa shimalin, dari kanan dan kiri. Artinya melimpah ruah, gandum melimpah ruah, korma, semua jenis makanan, pohon-pohon, semua ini luar biasa, gemah limpah loh jinawi.
Allah perintahkan dua hal kepada mereka. Yang pertama Allah memerintahkan kulu, makanlah kalian semua mir rezeki rabbikum, dari rezeki Tuhan kalian, makan. Perintah yang pertama adalah suruh makan. Artinya adalah apa yang dihasilkan itu makan. Cuman makannya jangan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kalian tetapi jangan berlebihan. Awak dhewe kan lak mboten, kadang-kadang mangan niku masya Allah. Lep. Awak dhewe termasuk kula barang. Makane bobote gak mudun-mudun. Awak dhewe. Insyaallah rezeki. Yang kedua Allah perintahkan kepada mereka adalah washkurulahu, dan bersyukurlah kalian lahu, kepadanya, yakni kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur yang sebenarnya itu? Yang pertama adalah meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Biasanya orang itu kalau kaya, nek soge, itu kadang-kadang meyakini bahwa rezeki itu bukan dari Allah, itu hasil usaha mereka. Biasanya begitu orang itu kalau. Nah, orang yang bersyukur itu hatinya yakin bahwa yang dia dapatkan itu dari sawah, dari kebun, dari laut, dari sungai, dari mana-mana itu adalah miliknya Allah, dan kita tidak punya apa-apa. Yakin. Nah, kan sekarang tidak begitu. Desa-desa itu mudah-mudahan di sini tidak ada. Desa-desa itu banyak yang memahami bahwa rezeki itu bukan dari Allah, tapi dari Dewi Sri. Bagi umat Islam, bagi mereka umat lain silakan, itu keyakinan mereka. Tapi orang Islam itu kadang meyakini begitu, sehingga ketika mereka melakukan panen, yang muncul tidak syukur. Justru yang muncul pertama adalah kenduren-kenduren di tengah-tengah sawah. Mereka berterima kasih dengan Dewi Sri itu. Nekakno orkes gede-gedenan, nekakno tayupan. Ngerti tayupan, Pak? Nek pun sepuh mesti, nek saya sepuh mesti ngerti tayupan. Ngetos Pak tayupan nih. Ngetos lah. Nek sing nom-nom gak. Nek sing nom-nom ngertine sawer. Nek nyawer iku ngerti. Tapi nek sing tua-tua niku ngertine tayupan. Biasanya habis panen itu kemudian tayupan, ngundang yang begitu-begitu, kemudian yang terakhir adalah ngalap berkah itu mau. Biasanya begitu. Mudah-mudahan di desa sini tidak ada. Kalau orang itu akidahnya sudah tergerus, meyakini bahwa nikmat itu bukan datangnya dari Allah, maka akidah ini habis. Kalau orang sudah akidahnya habis, Pak, apapun yang orang tinggi itu mengatakan, mesti yang bawah akan mengikuti. Karena kita harus yakin. Termasuk kalau sekarang ini rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang lain. Harus diyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kita hanya dititipi saja, Pak. Gak ada mobil, niku gak ada nih Gusti Allah. Duit ini gak ada nih Gusti Allah. Rezeki niku. Ini diyakini ngoten. Fisik sing ganteng nggih saking Gusti Allah. Fisik ayu niki saking Gusti Allah. Kadang-kadang ganteng ayu mekiti ngono. Kaum Assalamualaikum salam. Wong elek ilapo nyopo. Ono ae. Jenengan nggih ngoten, Bu? Ngoten nggih? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bersyukur itu adalah lisannya mesti baik. Lisannya mesti baik. Karena dia meyakini nikmat datangnya dari Allah, maka kemudian dia mengucapkan kata minimal alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu maksudnya adalah
segala yang dimiliki, yang kita miliki ini adalah lillahi milik Allah. Segala puji yang mendatangkan orang itu dipuji oleh orang lain, apakah itu ilmu, apakah itu rezeki, apakah itu kedudukan, apa itu macam-macam, itu sebenarnya adalah miliknya Allah. Maka yang berat dipuji itu adalah Allah, bukan kita. Jadi kepala desa ngau ini. Besok tahun 2000 apa nih? Februari calon pilek. Ini Februari nggih? Februari pilek. Nek dadi lah. Nek durung dadi kan saudara-saudara. Oh, no. Mari pilih saya saudara-saudara. Saudara-saudara tok pokoknya. Begitu statis disapa gak melengos balas ketemu mangan kawan. Nek dadi, nek gak dadi pilek. Remek. Lisannya itu harus dipahamkan, lisan. Harus banyak berzikir. Memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau sudah begitu, Pak, maka nikmat itu akan menjadi ringan buat kita, tidak menjadi beban. Yang ketiga, orang bersyukur itu mesti ibadahnya bertambah. Kualitasnya bertambah. Semakin baik orang bersyukur itu ibadahnya, malapi. Saking semangat kerja sampai watu. Saya semangat nggak iki ceramah sampai watu. Masya Allah. Artinya kalau kita mau bersyukur kepada Allah, imannya bertambah, lisannya baik, ibadahnya semakin baik. Gak malah kemudian justru semakin sugih, sing wedok pakaiannya malah ketat, malah kawetat, malah potong titik dadi nukur. Sing lanang yes gak karuan potongane, sing wedok ya gak karuan potongane. Terus sepotongan kawetat sakmene. Wis tuwek nah, pakai legging, Masya Allah. Iya nek Pak bodene apik wong elek. Lemu leggingan, embo. Nah, lemu nang leggingan. Nek gak musuke kadang-kadang gak. Tapi kalau dia beriman gak mungkin. Kalau dia bersyukur tidak mungkin melakukan itu. Maka Allah mengatakan dalam kisah ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka itu menjadi negeri yang baik. Thayyib itu berarti dia baik, Pak. Thayyibah ini baik. Thayyibah itu penghasilannya baik. Tidak minus. Mesti surplus. Justru dia bisa ekspor bukan impor. Ngoten. Kena awak dhewe tanglet teng awak dhewe teng negara awak dhewe apa sih? Indonesia itu Bapak sekalian dari Sabang sampai Merauke itu ribuan kilo. Terus tanah niku tasik Ombodawa Jembar. Kadang awak dhewe mikir, lapo beras kok saya impor ngoten. Niki nembe enten beras impor saking India karo Vietnam kalau salah. Vietnam atau Thailand? Vietnam. Ya Thailand, Vietnam. Biasanya Thailand atau Vietnam. Padahal negara cili-cili, Pak. Tapi iso impor, iso ekspor. Lah kita negara gede ombone ora-ora maksar tapi impor beras. Ana ekspor karuan. Mesti ini kan ekspor awak dhewe niki. Wong Ombodawa sakjane. Angken awak dhewe padha goleki dhewe-dhewe bareng-bareng. Negeri itu kata Allah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri yang baik, nyaman. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masya Allah. Nangdi ono surau, nangdi ono masjid, nangdi ono nggon ibadah, nangdi ono nggon belajar.
gak ono kafe, gak ono diskotik, gak ono karaoke, gak ono Pak. Tapi wong suwene suwe, apa yang kemudian terjadi? Mereka kemudian dihancurkan oleh Allah. Apa sebabnya? Nah ini. Fa'aradu, maka mereka berpaling. Fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami utus atas mereka itu banjir besar. Banjir besar, hancur lulu lantah Pak. Bendungan itu hancur. Yang asalnya makmur tidak makmur. Koyok-koyok soge tapi gak soge. Jadi negeri Sabah itu yang diabadikan oleh Allah, kemudian Allah hancurkan mereka. Seluruhnya hancur. Karena hancur, maka tanaman-tanaman, lahan-lahan yang harusnya ada air, tidak ada air. Apa Allah katakan? Apakah kemudian mereka tidak pandai? Pandai Pak. Mereka ini pandai, mereka itu pinter. Mungkin insinyur gitu. Sekolahnya dukur-dukur. S1, S2. Gak iso S2 pepek yo RPL. Oh no. RPL itu sekolah sing lho Ustaz. Nggih. Masya Allah, luar biasa pinter Pak. Yang menjadikan mereka terusir, menjadikan mereka disisa oleh Allah adalah ini, bukan karena kebodohan, bukan karena bodoh, tetapi yang menjadikan mereka ditimpa adab oleh Allah adalah karena mereka ini berpaling. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamtin. Masya Allah. Dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon yang berbuah pahit. Wa athlin wa syai'in min sidrin qalilin. Pohon asal dan sedikit pohon sidr. Pohon asal itu pohon cemara, kayak cemara itu. Cemara. Sidrin itu pohon bidara, kan pahit pohon bidara, gak iso dinikmati, kayak berduri, gak enak belas. Hanya tumbuh begitu waktu itu Pak. Masya Allah. Ini terjadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini kisahnya. Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan kenapa negeri itu menjadi porak-poranda? Oh karena bodoh, bukan. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Allah hancurkan mereka ini. Nah begini. Pohon asal cemara, pohon sidrin, pohon bidara. Apa yang bisa dinikmati Pak? Tidak menjadi komoditas yang bisa menopang kebutuhan rakyat. Kalau padi, gandum saat itu, kurma mungkin luar biasa. Kurma itu nih pas sing larang, pas sing sak jebolan sikil gajah, yo larang. Oh enak ngono. Jadi kalau di sini kan paling gede kan sak mene Pak. Kalau Medina itu yo sak jempolan sikil. Gede-gede terus enak ngoten. Makane Nabi ku maem loro telu pun wareg Pak. Tapi Indonesia ini masih makan kurma iku sak jempolan gajah ping telu yo gak ngarah wareg. Nek gak ono sego pecele. Wong kula coba. Jadi wong Indonesia kan kalau sering cerita nih. Jadi kita itu begitu ada musibah haji yang kelaparan itu kan dikirimi sama pemerintah Arab Saudi tahun 2006. Itu roti, kurma, susu, tawar. Cukup lah itu kalau kalorinya sudah cukup untuk bisa sehari, bisa bertahan sehari. Tapi begitu dimakan itu ya takoni ya gimana? Wareg Pak? Mboten Ustaz. Terus ya gak wareg nek gak ono pecel Ustaz.
Oh iya, Indonesia tetap Indonesia. Orang Gaza itu loh Pak, lihat makannya roti sak bakpao pun wareg. Awak demam ciyen niku bolak-balik gak wareg-wareg ya ciyen ya ngene ya ono. Kan makannya mereka itu roti Pak. Tapi wareg. Terus gede-gede. Nang awak dhewe makme wis pecel tambah lento tambah tabukan tambah malah endek-endek awak dhewe. Gaza niku gede-gede Pak, jenengan semerap Gaza niku. Masya Allah, luar biasa. Sekarang ini ada mengatakan di negeri Yaman yang sekarang dikuasai oleh Houthi. Dari 3 azab itu bangsa Sabak menjadi bangsa termiskin di dunia di Afrika ini. Yang asalnya makmur, asalnya soge, kemudian menjadi orang yang miskin, menjadi negeri yang miskin. Apakah tidak bisa terjadi pada diri kita? Bisa Pak. Sing asalnya soge tadi gak soge itu bisa. Ada orang itu yang dulunya kaya, begitu anak keturunannya Pak gak soge, bapak ibu soge, begitu ketemu putune kere, ketemu anaknya. Kadang-kadang orang itu mengatakan begini, soge ini wong iku sampai 7 turunan gak entek, teori nih, prakteknya kadang-kadang gak ngono Pak. Begitu sak periode entek langsung ludes melok apa ini pilkada, pilek. Cukup Pak bondo sak miliar? Mboten cukup. Saestu niku. Nek dadi alhamdulillah, nek mboten dadi pilek daerah niku paling enggak minimal operasional itu Pak rata-rata 1,5 M untuk daerah operasional, belum yang lain-lain. Nanti di DPRD apa itu provinsi lebih banyak, DPR pusat lebih banyak lagi, bondone luwih akeh. Asale soge Pak digawe ngono buk menawa dadi iso balik modal njeketek gak dadi. Sing asale sehat seger waras iso nanti-nanti lungguh ngopi ini pinggir kali iso. Begitu wis entek hartanya stres Pak. Nah sekarang rumah sakit jiwa itu sudah bilang itu waktu di TV itu, kami sudah mempersiapkan tempat-tempat ya, bagi teman-teman yang nanti nggak jadi kemudian butuh penanganan khusus. Sudah begitu rumah sakit jiwa ya apa sampean pun disiapkan nih kita nih, karena itu pengalaman yang dulu-dulu sampai ada orang saking aki utangnya Pak, sampai kemudian mereka ini gak dadi lenger. Coba kalau Allah membalik rezeki orang itu asale soke tadi pelek ngenten saged Pak, sing asale blek kita di nguwen nggih saged. Delalan nemu emas sapa roh nemu emas sak kilo. Masa enten lho nek mboten kaya gak percaya Pak nggih. Ada orang itu nemu muntahannya ikan paus. Jenengan cek teng Google atau teng YouTube. Muntahannya ikan paus itu harganya Pak ratusan juta. Satu gini Pak. Satu. Tapi tidak banyak. Dan orang yang menumpukan ini juga tidak banyak. Orang Indonesia itu ada kalau salah. Ratusan juta Pak. Jadi muntahannya itu ini miliatan, bayangkan. Jadi saya ini loh, mendadak dia kaya. Ono waktu meteor ngarepe omahe. Sak menten Pak. Ini juga dibeli bisa miliatan. Musuh kedoto. Jadi ada orang yang asalnya miskin jadi kaya, ada orang yang kaya jadi miskin juga ada. Dan Allah itu membolak-balikkan orang kaya itu bisa saja Pak, termasuk kita ini. Termasuk negeri ini
yang katanya makmur gemah lipalo jinawai, katanya apa itu kus plus kayu ditancapkan di set langsung saulan dijebol set ketemu minyok. Ngerti minyok? Minyok itu pohong itu loh Pak. Sampeyan pohong itu set terus sampan jepno teng ngiringane sungai ini. Set men barno saulan, torong wulan. Pinten wulan Pak? 6 bulan. 6 bulan. Saman yo gak ngingoni, saman yo gak lapo-lapo, saman bedol treng muncul minyoke. Ya apa sampean? Kurang apa Indonesia iki sakjane? Teng Mekah saman ngono kok. Sret saman jeblong ngeten. Jet ngeten. 6 bulan garing. Teng Mekah niku garing, Pak. Masya Allah. Terus ternyata ya ada daerah subur itu juga ada, tapi tidak seperti Indonesia. Tapi kenapa makmur itu kok beda? Banjir besar sebenarnya ada filenya ini, tapi kok tidak bisa tak ini kan ya? Oh tidak bisa ini. Ini ada videonya, teman tidak bisa ini, tidak bisa keluar. Saya belum tahu bagaimana caranya bisa keluar. Yang kedua adalah tanaman yang tidak tumbuh. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah tanaman yang berbuah pahit. Nah, sekarang lihat negeri jamrut katulistiwa, negeri Indonesia, Pak. Masya Allah, dari ujung barat sampai ujung timur, wis luar biasa. Subur makmur gemah lipah lojinawi. Artinya ada orang dosen Mesir itu ngajar di Libya Ampel itu loh Pak. Ampel, Sunan Ampel itu kan ada dulu ada LPBA apa Libya, LPBA Arab itu. Itu dia jalan. Dia menjelang tugasnya selesai itu kan dia jalan naik kereta api dari Surabaya ke Banyuwangi pulang balik. Dia mengatakan Indonesia itu penggalannya surga. Saking api Pak. Karena jarang dia menemukan begitu di daerahnya. Indonesia luar biasa. Apakah kemudian aman negeri kita ini? Belum tentu. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragatan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah. Ini. Dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan sebuah negeri kanat aminatan, yang negeri itu aman dahulunya, mutmainnatan, tentrem, kemana-mana enak, ya'tiha rizquha ragatan min kulli makanin. Rezeki ini datang dari segala macam penjuru negeri. Njaluk apa ya ono Pak? Apa yang kemudian Allah menjadikan mereka sengsara adalah bukan karena bodoh. Lagi tadi di dalam ayat yang pertama tadi kita bahas fa'aradu, maka ini adalah fakafarat bi an'umillah. Negeri itu kufur dengan nikmat Allah. Mestinya dia bersyukur itu ketika dia mendapatkan nikmat, dia bagikan nikmat itu kepada orang lain sebagian rezekinya ini. Tapi kemudian tidak dilakukan. Malah sugih, malah medit. Wong sugih kuwi nek medit malah cepet mati. Cuman tak ceritane. Biasanya nek pedhok panitia pembangunan wedi. Aduh, iki mesti njaluk sumbangan, Sumbangan mana? Ono panitia Masjid Mujahidin. Lewat. Sumbangan iki ate durung dadi. Masjid Mujahidin niku. Dene dados ngene kan. Niku rencananya kapan Ustaz? Secepatnya. Loh. Bayangno nek awak dhewe niki nyumbang, Mas Ruwet nyumbang. Wong sak balong pendo niki sak cabang niki nah gelem nyumbang 1 jutaan tok ngono sing Muhammadiyah iki. Mari
Mari Ustaz nggih. Insyaallah mari lho. Tapi awak dhewe kadang-kadang kan Semarno ae masjid iki masjid awak dhewe ae. Padha wae, Pak. Kula niku kula nanti cerita wow teng masjid ini. Saya di Masjid Mujahidin itu sejak tahun 2002 itu sudah mengenal Masjid Mujahidin, dikenalkan pertama oleh Ustadz Umar bin Said almarhum. Beliau kan orang sana, dia minta ke saya, hati sampean gelem ta khotbah ning gone nggonku Balong Bendo kono. Ngoten mawon. Balong Bendo niku pundi, Ustaz? Pokoknya sampean nyebrang numpak len, numpak bis. Nyebang pasar Surungan iki nyebrang. Nyebrang bener ternyata nggih kudu kulasane anu cedhek ngoten lho. Bareng nyebrang kula tanglet kali tiyang mriku, Pak, Masjid Mujahidin Balong Bendo niku pundi, Pak? Cira to niki. Cira, Pak. Oh, tepe, Pak. Tak kira sepeda ontelan saged. Akhire kula niku numpak niku. Nggih niku pertama kali niku. Kalau Ustadz Umar dikandani mawon. Sepeda iku kula titipaken teng Surungan. Riyen kula manggon teng Wringin Anom. Sampai tahun 2024 masjid yang lama itu masih belum terbongkar. Understand? Wah, ngoten. Baru dibangun masjid yang sebelahnya itu. Mudah-mudahan cepet ya jadi. Aja mudah-mudahan tok ya ana sumbangane. Ngoten. Ngen kula nggih nyumbang anu sumbangan apa niki bangun masjid Pak saniki. Sami mawon. Kalau itu yang terjadi, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yusnaun. Karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bagian kelaparan dan ketakutan. Yang menjadikan lapar dan takut itu adalah karena kekufuran kita kepada Allah. Semakin banyak rezeki, semakin takut kita bersedekah. Malawati ndrawedeg tok makane ndredeg akhir cepet mati jantung. Mak-mak iki tuku gelang tok ae. Wis sumbangan semau meneng. Temriki mboten kok. Mboten Bu nggih? Ndelok suarane alun ki yo. Kaya iya. Kayak gak. Jadi kalau kita ini kufur dengan nikmat Allah itu, maka Allah berikan rasa ketakutan, lapar dan ketakutan. Negeri kita yang luar biasa makmur ini mestinya itu, tapi kita pernah merasakan betapa minyak goreng itu loh mahal. Padahal menurut data CPO terbesar di dunia itu nomor 2 di Indonesia. Kelapa sawit itu loh Pak. Tapi lapo minyak goreng kok larang? Minyak goreng itu. Beras lapo kok impor? Apa mana sih impor Pak? Garam, uyah itu impor Pak. Saya nggak impor apa nih gini saya? Impor rata-rata barang impor kabeh. Impor. Akeh impor. Padahal mestine niku mboten. Kula niku teng Kediri, teng Ponorogo, teng Tulungagung, teng Trenggalek, sepanjang mata memandang ini sawah. Tapi kok iso gak makmur? Kok iso gak makmur? Iya. Nah, lihat. Data 168 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, 40 juta pengangguran, 12, juta bayi kurang gizi, 7 dan sekian triliun hutang luar negeri, 7.805, sekian, 7.805 triliun hutangnya kita ini ke negara lain. Iku ini ditukono kerupuk ndahno Pak. Saman mules kerupuk pokoknya. Saman makan 7 turunan kerupuk mboten telas. 7 triliun. Masya Allah. Kenapa Pak?
triliun, Masya Allah. 70% sertifikat tanah milik non pribumi. Sama ningali teng daerah Surabaya sing gede-gede niku Pak. Wong Jawa niku taupi. Apakah kita memang begitu? Memang nggak bisa beli Pak. Memang mahal. Memang mahal. Sama lihat apartemen teng Pakuwon, apartemen teng napa niku? Citra Land. Masya Allah, sak meter niku perumahan ada yang 14 juta, ono sing 20 juta. Masya Allah, yo gak sanggup awak dhewe ini. Wong awak dhewe nyicil sak juta ngene to. Ya Allah, 1 juta ya Allah. UMR-nya orang Indonesia itu rata-rata 4,6 juta. Cicilan oma 4.500.000. Sisane iku saulan karek 100.000. Sapa sing gelem? Nggih to? Kan UMR itu loh. 4 juta kalau salah 4,6 sekarang naik itu. 4,6 kalau swasta. Nek negeri ya enak Pak, negeri. Golongan 3 berapa? 3A, 3B, 3C, 3D. Enak tok nek negeri. Gak ono carane mudhun. Nek kene di demo pabrike ngalih entek penggaweane. Negeri gak ono Pak. 90% perekonomian dikuasai non pribumi. Kita tidak bisa protes Pak. Ini kondisi yang memang dihadapi. Tidak boleh kita menyalahkan si A, si B, si B. Ini menjadi muhasabah buat kita semua. Kenapa ini terjadi? Maka renungan buat kita adalah begini. Bagaimana solusinya ini? Apa ngelik solusi ini? Nah. Maka kalau solusi itu mencari di dalam Al-Quran, Allah berikan solusi itu. Dan kita akan menemukan apa yang pertama ini, masyarakatnya harus beriman dan bertakwa. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Masya Allah. Sekiranya sesungguhnya penduduk sebuah negeri itu mereka amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i. Sungguh kami akan bukakan atas mereka ini berkah dari langit wal ardi dan di dalam bumi. Di langit air turun berkah, gak banjir. Masya Allah, ini tadi airnya insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Dari bumi barokah. Ditanami mana. Makmur kembali Palo Jinawi. Asalkan kita ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Cirinya iman dan bertakwa kepada Allah itu adalah bisa kita praktekkan dengan senantiasa dekat dengan Allah. Sholat, poso, zakat. Gak tahu let, insya Allah akan menjadi barokah. Kalau sudah barokah itu luar biasa. Arab Saudi itu makmur Pak, padahal bukan negeri subur, negerinya tanahnya tidak tanah subur. Tapi apa Allah katakan di dalam surat Al-Isra gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Terus barokna haulahu, kami berkahi di sekelilingnya ini Pak, di antara Mekah dan di antara Baitul Maqdis diberkahi oleh Allah. Kalau Baitul Maqdis okelah subur, kalau Baitullah Pak tanahnya subur tidak. Tapi negeri itu makmur, soge, kaya raya, metrodolar orang mengatakan. Seluruh jenis buah-buahan ada di sana. Kurma ono, gedang ono, sing gak ono iku juwet. Prosokul sing gak ono, kecacil gak ono prosokul. Tapi mbok saiki ono juwet. Enten Pak? Enten nggih. Teng Mekah enten juwet. Gedang sak mene-mene, Pak. Masya Allah, gak sak mene gedang nih. Terus Masya Allah tek murah itu menurutku.
makanan yo murah, OT-OT rong rial, sak rial, OTT kawet di sak rial Pak, sak rial itu berarti 3.000 sak mini-mini, montok-montok, ya Allah, negeri kok cek enaknya murah ngene rek gitu. Di sana tidak ada istilah kelaparan, ada yang ngemis-ngemis Ustaz. Itu orang negeri dari luar Pak, masyarakat dari luar yang kemudian mereka mengemis di negeri Mekah itu. Kalau mereka penduduk sendiri enggak. Mereka punya rumah disewakan untuk umroh, mereka punya rumah disewakan untuk haji. Saya punya teman yang dia biasa nyewa di situ, dia mengatakan begini, kalau dia ada orang Arab itu punya kamar 20 kamar saja dalam salah satu haji, satu kali haji atau plus umroh, itu bisa buat makan dalam setahun Pak. Ya apa sama? Masya Allah, luar barokahnya itu luar biasa. Bisa melihat nih gone tempat-tempat Indonesia yang miskin banyak. Nah dia itu kene cedek karo masjid kan gak batok seneng. Diprotes saya. Tapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah di sini. Tetapi ternyata mereka mendustakan para rasul. Tidak beriman kepada Allah penduduknya itu. Maka Allah mengatakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah siksa. Minimal mungkin Allah siksa batin kita ini. Ini yang pertama, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah mencari pemimpin yang beriman. Besok bulan Februari tanggal pinten Pak? 14 ya. Tanggal 14. Kita ini negeri Indonesia punya hajatan besar demokrasi. Pemilu, pergantian pimpinan. Kalau kita kepingin ada perubahan yang baik, lebih makmur, lebih murah, mungkin cari pemimpin yang baik. Di antara tiga semua ini insya Allah baik semua. Pilih yang terbaik di antara tiga ini Pak. Pilihan sesuai dengan iman dan takwa. Sembahyang, gelem zakat, gelem poso, gelem sembahyang. Siapa di antara tiga itu yang baik? Kalau sudah menentukan pilihannya Pak, ada tiga cara yang Bapak harus lakukan besok pada saat mencoblos. Kalau jenengan sudah masuk di bilik suara, setelah lembaran ini saman buka lembaran 3 ini, ada 3 gambar itu. Siapa itu? Amin. Yang kedua Prabowo Gibran. Yang ketiga itu Mahfud MD. Maka ada 3 langkah. Yang pertama coblos. Yang kedua dilipat. Yang ketiga masukkan ke kotak suara. Ngerti Bang ya? Caranya. Ya apa Pak? saya kalau balik nih. Kalau sudah masuk begitu itu, langkahnya ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama coblos. Coblos kan yang pertama kan coblos. Yang kedua lipat. Langkah yang ketiga adalah dimasukkan lagi ke kotak suara. Semerap nggih? Saman kok kowe garung itu. Ngaten lho. Untuk apa pemimpin yang baik dan beriman itu? Mari kita lihat. Kalau pemimpin beriman, waj'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka, kata minhum itu sebagian. Tidak semua kemudian pengen jadi presiden. Sing telu dipilih gak mungkin kabeh kepilih. Mesti ono loro sing menang, sing kalah, nomor 1 sing menang. Kan mesti Pak, di antara 3 ini mesti 2 kalah, 1 menang. Bener nggih? Nah. Mosok kalah kabeh. Kan gak mungkin.
minhum a'immatan, di antara mereka ada pemimpin-pemimpin yang yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Mereka melakukan ini, memimpin negara itu dengan petunjuk Allah, bukan berdasarkan keinginan si A, si B, si C, tetapi dia menjalankan perintah itu, jalankan amanah itu karena perintah Allah. Oh, disuruh berbuat adil, dia adil. Disuruh berbuat baik, dia baik. Lama sobaru, tatkala mereka sabar. Cari pemimpin yang sabar, gak emosional, gak gondoan, gak ngamuan. Sabar. Karena penting, Pak. Seorang pemimpin itu kalau nggak sabar, aduh rasanya remek sampean. Nek ngamuan tok. Bayangno nek ana bis sing nyupir ngamuan. Pak, keri Pak, mudun. Gak usah. Mudun. Ngoyene kono, padahal mudune balung mendok. Turun Mojokerto kono lho. Utawa nesu tok ae. Oleh Pak, iso nabrak. Tapi nek sabar. Allahumma sholli ala bismillah. Oh, enak tok ae. Oh, Pak. Pemimpin itu butuh yang sabar. Kira-kira di antara ketiga siapa yang sabar, Pak? Nah, sampean pilih nggih. Nek kula pun enggak ada pilihan. Ngoten. Dene sampean melok mboten kalih kula nggih sak kersa sampean. Nek kula pun nomere pun cocok. Tapi insyaallah padha prasa kula nek ndelok potongane padha kabeh niki. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini meyakini ayat-ayat kami. Dia menjadi seorang pemimpin ini yakin bahwa apa yang akan dia lakukan itu besok kelak di hadapan Allah dia akan diminta pertanggungjawaban. Yakin, ya Allah, ini ibadah, dia ibadah. Pemimpin itu ibadah. Bukan pemimpin itu mencari keuntungan. Nabi itu loh Pak, kalau kepengen soge Pak. Nabi ini. Tapi beliau tidur di atas tikar, punggung ini kalau ngecap, pelepah kurma. Usman kurang apa soge ini? Begitu beliau wafat, ketika beliau diberontak oleh orang dan dibunuh oleh pemberontak Mesir ini, dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Seluruh hartanya yang diberikan untuk umat Islam, untuk perjuangan dakwah. Sekarang pejabat sekarang ini begitu pensiun Pak, Masya Allah, kono akeh tanah ombo, kono asete wake miliatan. Makanya sampean niku nek kepengin dadi wong sugih Pak, dadi ya kaya ngono iku mau. Nek kepengin gak sugih dadi ustaz. Dadi ustaz. Kapan ta sugih Pak ustaz? Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fil khairat. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan. Cari pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Aja golek pemimpin sing pokoke engko ana iki yo, ana mendem-mendeman gak apa-apa, pabrik mendem gak apa-apa. Dulu kan ada miras itu sebelum dilarang Pak, sebelum ada undang-undang atau kepres apa kementren itu, ketentuan menteri itu kan namanya miras itu kalau menjelang tahun baru di toko-toko kecil apa ya, Indomaret apa Alfamart itu kan di depan itu sudah tertata rapi Pak, biar itu menjelang tahun baru. Dan itu Masya Allah perjuangan umat Islam luar biasa Pak. Dan itu memperjuangkan itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kalau pemimpin itu kemudian memerintahkan kepada kebaikan akan luar biasa.
wa iqamah sholat, dan dia menegakkan sholat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menegakkan sholat. Delon di antara pemimpin mereka ini, kalau kemana-mana mampir mampir karaoke ta, mampir endi ta, atau mampir sembayang. Yang paling sering diupload sholat siapa Pak? Subuh kemarin sholat subuh di Ambon, sholat subuh di mana terlihat di Aceh, dia mesti mampir masjid. Luar biasa, mudah-mudahan dia baik. Wa itaiz zakah, dan dia mengeluarkan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka selalu menyembah kepada kami, selalu menyembah kepada Allah. Ibadahnya tidak pernah telat. Ini pemimpin yang baik. Jadi fi'lal khairat wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa kanu lana abidin. Dan terakhir ini Pak, 4 pilar agama di dunia ini. An Ali karamallahu wajhah anhu qala, jadi ini kata Ali, la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'ah asya, bahwa agama dan dunia itu senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawilu, selama orang kaya tidak kikir dengan apa yang diberikan kepada mereka. Selama wong sugih itu gak kikir Pak, insya Allah masih tegak agama ini. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima amilu, selama para ulama itu masih mengamalkan apa yang diketahuinya. Nah, sekarang ini kan kadang-kadang bahasanya ulama tapi orang untuk doyan duit, ini ya padha ae. Mudah-mudahan ndaklah ya di antara kita ini kalau ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, ulama itu orang yang punya ilmu, dia bisa istiqomah mengerjakan amalan itu. Dia bisa istiqomah memegang iman itu, tidak tergiur. Karena kalau saya ditanya sama orang, gimana hukumnya Ustadz menerima amplop untuk coblosan, haram. Duitnya Ustadz, amplopnya haram momen duitnya. Modoh ngono. Terakhir 3, wa ma damal juhala la yastakbiruna amma la ya'lamun, selama orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Tadi wong bodoh tapi gak sombong Pak. Kan sing nemen niku wong bodoh mekiti sombong. Nek wong sugih, wong berilmu sombong, dia salah, tapi seono pantese. Tapi sing nemen niku wong gak duwe sombong, wong gak iso sombong, masya Allah. Terakhir, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum, selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Jadi selama orang itu tidak menjual orang-orang fakir itu tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Maksudnya adalah jangan sampai kita ini kalaupun toh miskin, gak anti duit temenan, jangan menjual iman hanya karena persoalan dunia. Tak kei 50 wis coblosan aku, mbok bener mbok gak arek iki coblos. Yang benar itu adalah cari orang yang baik di antara teman-teman calon legislatif, sing apik Pak, sing sembayangan, sing apik, sing sabar, yang dia memang memerintahkan kepada kebaikan, dia selalu mengeluarkan zakat, maka coblos mereka ini. Coblos, pilih yang terbaik di antara teman-teman. Sebab begini, kalau umat Islam tidak melakukan itu Pak, kita juga akan rugi. Mayoritas Indonesia ini adalah umat Islam, tapi kalau kemudian kita tidak memilih dengan tepat, maka kita akan rugi lagi 5 tahun ke depan. Baik itu pemimpin, calon legislatif di daerah, provinsi dan pusat. Carilah teman-teman yang baik,
ibadahnya yang sekiranya bisa amanah kalau diberi amanah. Saya kira cukup sekian.